Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Punangce puriso kayira, kayira tenang punyang punang, tamhi candang kayirata, suko punasa ucayo ti. Apabila seseorang berbuat baik, hendaknya ia mengulangi perbuatan baik itu dan bergembira atas perbuatan baik. Sungguh membahagiakan akibat dari perbuatan baik. Para Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan Minggu hari ini, kita masih punya satu dukungan karma baik yang mana kita bisa mengisi dan menggunakan sebagian dari waktu kita untuk kembali belajar Dhamma sekaligus untuk memperkokoh keyakinan kepada Tikratana. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu karma baik kita bisa mengikuti puja bakti secara live streaming dari Wihara Eka Dharma Loka, Surabaya. Di tengah-tengah masa pandemik seperti saat ini, tentu ada hal yang juga perlu diperhatikan oleh para umat Buddha, yaitu tetap mengikuti anjuran dari pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan. Karena mengingat saat ini juga kondisi masih terus berjalan dan sebagai bentuk dukungan kita kepada pemerintah, yaitu turut serta memutus rantai penularan dari pandemik COVID-19 ini. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, Guru Agung menyampaikan di dalam syair Dhammapada bahwasanya kesehatan adalah satu keberuntungan yang besar. Karena ketika kita punya satu kesehatan, maka kita punya banyak kesempatan untuk belajar Dhamma, banyak kesempatan untuk mempraktekkan Dhamma, dan tentu banyak jasa kebajikan yang bisa kita kerjakan dikala kita masih punya dukungan berupa kesehatan. Maka di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya berupaya terus ikut turut mendukung supaya penyebaran atau penularan COVID ini bisa segera teratasi. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di pagi hari ini tema yang ingin saya sampaikan adalah merubah kebiasaan buruk. Ini adalah satu tema yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, supaya Bapak dan Ibu senantiasa hidupnya terarah pada kemajuan, terarah pada cita-cita luhur, supaya nanti kelak tidak ada
penyesalan. Karena mengingat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita hidup bersama dengan waktu. Kita hidup juga dibatasi oleh usia. Jangan sampai dengan berjalannya waktu, berjalannya usia, kebiasaan-kebiasaan buruk tidak mampu kita tinggalkan. Dan akibatnya kita akan merasa adanya penyesalan. Rasa menyesal itu Bapak Ibu bisa terjadi kalau seseorang itu merasa apa yang mau dicapai ternyata terlewati. Maka di sini para Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, penting untuk kita pahami bahwasanya kita punya satu arah, kita punya satu tujuan di dalam kehidupan ini, yaitu bagaimana supaya hidup kita ini tidak menderita. Dengan kita tidak menderita, otomatis batin kita pun akan menjadi bahagia. Di sini Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, apa hubungannya bahagia dan menderita dengan kebiasaan? Perlu dipahami di sini bahwasanya kita ini adalah produk dari kebiasaan. Jadi seseorang itu bisa mengalami bahagia, juga bisa mengalami menderita, tergantung dari apa yang menjadi kebiasaannya. Dan kebiasaan itu akan membentuk siapa diri kita. Makanya seseorang bisa hidupnya maju, hidupnya bahagia, karena pasti dia mempertimbangkan tentang kebiasaan-kebiasaan yang dimilikinya. Karena tidak mungkin kok seseorang itu bisa bahagia. Tidak mungkin pula orang-orang itu tiba-tiba menderita. Kebahagiaan dan penderitaan itu ada sebabnya. Dan salah satu yang menjadi penunjang, penyokong, apa yang menjadi hal yang dialami di sini bergantung dari apa yang dibiasakan. Maka kalau kita amati Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan masyarakat, kenapa seseorang satu sama yang lainnya itu berbeda? Tidak lain adalah karena ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Lalu, apa yang dimaksud dengan kebiasaan atau habit itu? Kebiasaan adalah segala sesuatu yang kita lakukan secara otomatis, bahkan kita melakukannya tanpa berpikir, atau suatu aktivitas yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi bagian dari diri kita. Jadi di sini apa yang menjadi otomatis, yang kita lakukan tanpa berpikir dan kita lakukan berulang-ulang, itulah yang dimaksud dengan kebiasaan. Maka di sini mulai saat ini cobalah para bapak dan ibu yang di rumah, renungkanlah apa yang menjadi satu kebiasaannya. Sekali lagi, coba direnungkan. Apa yang menjadi kebiasaan Anda? Karena sesungguhnya kita ini adalah produk dari kebiasaan kita. Jadi tidak ada seseorang itu tiba-tiba menjadi baik. Tidak ada pula seseorang tiba-tiba menjadi buruk. Itu tidak ada. Semua itu bisa terjadi karena ada kebiasaan. Dalam bahasa umum, ya pembiasaan, dibiasakan. Awalnya kita ini kan sebetulnya ya belum mengerti tentang dunia ini. Awalnya ketika kita muncul ke dunia ini, tentu kita mengalami yang namanya proses sosialisasi.
Proses sosialisasi ini adalah proses pengenalan, mempersepsikan akan dunia. Ya, jadi kalau kita awal-awal dalam tahap perkembangan, mulai dari masa kanak-kanak, ya seperti anak usia 3 tahun, 5 tahun, dia mengenali dunia. Bahkan dia juga tahu ini dan itu dibentuk dari proses sosialisasi. Hal yang disosialisasikan terus-menerus ini akan masuk ke dalam memori. Sesuatu yang sudah masuk ke dalam memori akan ada usaha menjadi tindakan. Tindakan yang diulang-ulang itulah kebiasaan. Jadi tindakan yang diulang-ulang itu adalah kebiasaan. Maka Bapak dan Ibu bisa kembali merenungkan apa yang seringkali Anda ulang-ulang, itulah diri kita. Maka seseorang itu bisa disebut pemarah. Kenapa seseorang itu disebut pemarah? Karena dia seringkali mengulang tindakan marah-marah. Jadi orang itu dikenal sebagai pemarah. Begitu pula seseorang itu disebut sebagai orang yang penyabar. Kenapa ada sebutan dia pemarah Bante? Berbeda dengan dia. Dia itu penyabar. Apa yang membedakan? Seseorang dikenal sebagai orang penyabar karena dia membiasakan di dalam rutinitas harian dia, membiasakan untuk banyak bersabar. Maka sebutan untuk orang itu adalah orang penyabar. Jadi orang satu disebut pemarah karena biasanya marah-marah. Orang yang satu disebut penyabar karena biasanya menahan diri. Begitu pula ada orang yang disebut orang kaya. Kenapa seseorang itu disebut sebagai orang kaya? Karena dia mampu menyisihkan sebagian dari apa yang dimiliki. Karena dia berhemat, dia mempertimbangkan penggunaan dan ada niat untuk menyimpan, maka dia disebut sebagai orang yang kaya. Karena siapapun yang menyimpan, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Begitu pula Bapak dan Ibu. Jadi kitalah yang menentukan diri kita. Kalau kita merenungkan di dalam satu renungan harian, Kalyana wa papakang wa tasadayado bawisami. Ini dalam renungan harian. Kalyana wa papakang wa tasadayado bawisami. Kalyana baik, papa buruk. Kalyana wa papa baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan kita warisi. Maka di sini perbuatan yang dimaksud ini adalah apa yang kita ulangi. Ya, jadi apa yang disebut dengan perbuatan di sini bukan hanya satu tindakan semata. Jadi apa yang seseorang itu warisi tergantung apa yang dilakukan. Tapi yang dimaksud apa yang dilakukan di sini lebih spesifik, yaitu dari apa yang dilakukan yang sudah menjadi kebiasaan. Makanya di dalam kehidupan kita ini kita mengenal bahwasanya ada dua macam kebiasaan. Ada kebiasaan baik dan ada kebiasaan buruk. Namun sebelum kita tahu bagaimana kebiasaan kita, baik atau buruk, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, coba direnungkan. Coba dilihat ke dalam diri masing-masing. Apa yang dilakukan? Seperti halnya, ini contoh yang sederhana ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan setelah bangun tidur? Apa yang Bapak Ibu lakukan setelah bangun tidur? Ya ini nanti dijawab di dalam hati saja. Dan itu akan menjadi satu kebiasaan. Ada beberapa orang yang bercerita, Bante, memang saat ini saya punya kemelekatan cukup tinggi terhadap handphone.
Jadi ketika saya bangun tidur, yang saya perhatikan, yang saya cari adalah di mana handphone saya. Maka ketika dia bangun, sudah menjadi satu kebiasaan, yaitu bangun mencari handphone. Ya tentu di sini bukan masalah betul atau salah ya, karena di dalam handphone zaman sekarang ini juga ada hal-hal yang penting. Tapi ini adalah satu contoh, ternyata kita ini juga punya satu kebiasaan. Tidak perlu diingatkan, otomatis. Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Ini akan jadi otomatis. Ini bukan hanya sekali, bukan hanya 1 hari, 2 hari, bukan. Ini bahkan ya bisa 1 bulan, 2 bulan, polanya sama. Jadi kalau bangun tidur, ya yang dicari handphone misalnya. Ini adalah salah satu pola yang sudah terbentuk jadi kebiasaan. Kalau tiba-tiba bangun tidur handphonenya hilang misalnya, ya ini ada sesuatu yang tidak nyaman. Begitu pula kalau kita menunggu di tempat umum, apa yang kita lakukan? Ini diri kita sebetulnya. Ini adalah cara untuk kita mengenali diri kita. Saat kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Ini tidak usah dipikirkan, namanya kebiasaan itu tidak pakai mikir. Saat Anda menunggu, apa yang Anda lakukan? Ini tidak pakai mikir. Apakah nyalakan rokok? Apakah buka handphone? Ataukah malah menelpon di saat menunggu? Termasuk juga kalau Bapak dan Ibu dalam kondisi stres, tertekan, apa yang dilakukan? Mencari solusi atau mengeluh? Ada beberapa orang, ya jadi ini adalah salah satu contoh. Ada beberapa orang, kalau ada masalah, yang terpikir pertama kali adalah masalahnya. Jadi kalau ada masalah, yang terpikir pertama kali adalah keluh kesahnya, bukan mencari bagaimana solusinya. Ya ini satu sama yang lainnya ya tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena satu sama yang lainnya sudah punya pola atau kebiasaan yang diulang-ulang. Jadi seringkali orang bisa mengatakan, ya kalau ketemu masalah yuk cari solusinya. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan. Perlu diingat ya Bapak Ibu, tidak semua orang ini sama. Karena kebiasaannya juga berbeda. Jadi satu sama yang lainnya ini berbeda. Ketika stres, ada yang baca parita, ada yang meditasi. Ketika stres, ada yang pergi ke minum-minuman keras. Kok bisa narik ke sana? Ini semua dibentuk dari kebiasaan. Jadi satu sama yang lain, seseorang ini punya satu pola, satu kebiasaan yang memang tidak sama. Nah, begitu pula kalau kita gagal. Apa yang kita lakukan kalau kita gagal? Ini adalah satu pertanyaan-pertanyaan contoh sehubungan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Maka di sini ketika kita melihat seseorang ada yang sukses, ada yang gagal, maka sebetulnya kecenderungan yang bisa kita kenali adalah apa yang menjadi kebiasaannya dan mindset. Mindset itu pola pikirnya. Jadi apa yang tertanam, tersetting, teragendakan di dalam pikiran orang itu. Jadi selain melihat kebiasaannya, melihat mindsetnya. Ini hidup mau dibawa kemana? Jadi satu sama yang lainnya, setiap orang ceritanya sama kok. Jadi setiap orang ini ceritanya sama. Sama bagaimana Bante? Setiap orang juga mengalami lika-liku yang sama. Kadang-kadang menerima untung, kadang-kadang menerima rugi, kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dicela, kadang-kadang dikenal, kadang-kadang tidak dikenal. Tetapi respon satu sama yang lain di sini tidak senantiasa sama. Apa yang buat kok beda? Kembali, yaitu kebiasaan. Ya, jadi di sini Bapak dan Ibu perlu mengenali ya apa itu kebiasaan Anda. Karena kita ini bisa bahagia tergantung dari kebiasaan kita. Kalau kita tambah hari kok tambah menderita,
kembali apa yang menjadi kebiasaan kita. Jadi dalam kehidupan kita ini tidak ada, ya pokoknya jalani aja hidup, kalau memang sudah digariskan yang harus dilalui. Tapi di sini di dalam ajaran Sang Buddha, kita mengenal tentang hukum perbuatan, di sini sifatnya adalah aktif. Ya, sifatnya adalah aktif, bukan pasif. Jadi kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, nanti menjalani hidup ada hal yang tidak menyenangkan, ada hal yang tidak diharapkan, maka di sini Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian bisa kembali apa? Memastikan apa yang menjadi kebiasaannya. Jadi seseorang ini punya hak di dalam kehidupan untuk menentukan. Bukan hanya hidup ini hanya menjalani, kalau lagi senang ya senang, kalau lagi susah ya susah. Kan tentu tidak begitu. Dalam pengertian Dhamma, ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, maka kita seyogyanya membuat satu kebiasaan yang baik. Ya, jadi kalau kita kondisinya kurang membahagiakan, buatlah satu kebiasaan yang baik. Karena tidak mungkin kok, hari ini menyedihkan itu tidak mungkin tiba-tiba kok. Ya, jadi ada ceritanya, ada sebab-sebabnya. Ya, jadi jangan biasakan hal buruk masuk di dalam diri kita. Maka Guru Agung juga menyampaikan di dalam syair Dhammapada 117, ya. Ini dalam syair Dhammapada 117, Pipang ce puriso kayira, natang kayira punang-punang, nak tamhi candang kayira tak, duko papasa ucayo. Apabila seseorang berbuat jahat, hendaklah ia tidak mengulangi perbuatannya itu. Dan jangan merasa senang dengan perbuatan itu. Sungguh menyakitkan akibat dari memupuk perbuatan jahat. Jadi di sini perlu kita ketahui. Jadi kalau saat ini kita tidak bahagia, kita tidak tenang, berarti di sini ada kebiasaan yang buruk yang kita lakukan. Maka di sini Guru Agung menyampaikan, kalau saat ini kita menderita akibat dari perbuatan buruk, karena penderitaan itu juga salah satunya muncul dari akibat perbuatan buruk, maka segeralah untuk merubah. Ketika berbuat buruk, janganlah mengulangi. Dan jangan merasa gembira atas perbuatan buruk itu. Di sini juga Guru Agung Sang Buddha menyampaikan dalam Dhammapada juga. Tadi kan 117, ini yang berikutnya 118. Seperti tadi yang di awal, saya jadikan satu penghantar. Punang ce puriso kayira, kayira tenang punang-punang. Tamhi candang kayirata, suko punasa ucayo. Apabila seseorang berbuat bajik, hendaklah ia mengulangi perbuatan itu dan bergembira dengan perbuatan itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan bajik. Nah, di sini satu hal yang Guru Agung sampaikan kepada kita semua, bahwasanya ingatlah, kita ini dibentuk dari kebiasaan. Jadi kalau para bapak dan ibu di dalam kondisi rumah tangga ada hambatan-hambatan, maka seperti pesan Guru Agung Sang Buddha, lakukanlah hal yang baik dan ulangilah hal yang baik. Ya, ulangilah hal yang baik dan bergembira atas hal yang baik itu. Jadi di sini jangan sampai para bapak dan ibu menyesal ketika sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi jangan sampai menyesal. Karena memang dalam kehidupan kita ya memang kita ini ya memang seperti itu adanya. Ya, kadang-kadang kita terbalik.
Ya, kalau diajak belajar hal yang baik seperti belajar mencari pengetahuan, mencari keterampilan, membaca, begitu ya, berdiskusi hal-hal yang menunjang untuk kemajuan. Kadang hal-hal itu kita anggap ya cuma sebelah mata. Kita anggap itu tidak ada guna. Tapi sesungguhnya kalau bapak dan ibu yang ada di rumah punya kebiasaan gemar membaca, akan membuka pengetahuan, mencari informasi untuk meningkatkan keterampilan. Ini adalah hal yang baik. Jangan sampai bapak dan ibu merasa waktunya terbuang-buang. Ya, karena hal yang baik ini kadangkala memang perlu diusahakan. Ya, hal yang baik ini kadang-kadang perlu diusahakan. Ya, seringkali kita harus perang batin dulu. Kalau tidak perang batin ya kita kalah. Karena untuk mempraktekkan hal yang baik ini godaannya itu banyak. Kalau dalam bahasa kemarin yang pernah kita bahas itu ya, untuk mempraktekkan hal yang baik itu marah yang goda-goda itu, yang merintangi itu ada saja. Berbeda dengan hal yang buruk. Hal yang buruk itu ya mudah sekali untuk dilakukan. Maka di sini sebagai orang yang berkesadaran, sebagai orang yang berkeyakinan, yang punya arah dan tujuan mau kemana, seyogyanya sudah membentuk satu kebiasaan yang baik. Ya, saya tanya kepada bapak dan ibu, marah-marah itu baik atau buruk? Ya, saya tanya kepada bapak ibu, marah-marah baik atau buruk? Kalau marah itu wajar, namanya orang hidup masih ada kemarahan. Tapi marah-marah baik atau buruk? Nah, ini direnungkan. Kalau kecewa itu wajar, tapi kalau membiarkan dirinya kecewa berlarut-larut, baik atau buruk? Nah, ini perlu dikenali nih. Ya, termasuk ya benci. Benci itu wajar, namanya orang hidup masih ada kebencian, tapi benci yang berlarut-larut itu baik atau buruk? Nah, di sini perlu pemahaman. Malas, ya, malas, lamban, baik atau buruk? Ketika kita tahu ternyata itu hal yang buruk, ya seperti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Apabila seseorang berbuat yang buruk, hendaknya tidak mengulangi. Ya, tadi Dhammapada 117. Ketika seseorang melakukan hal yang buruk, hendaknya tidak mengulangi dan tidak bergembira atas perbuatan buruk itu. Ini diingat nih. Ya, Bapak Ibu kan tahu. Ya Bante, habis emosi kok. Nah, seringkali kita mendengar begitu. Habis emosi Bante. Di sini para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, emosi itu wajar, tapi segera disadari. Karena kalau emosi itu dibiarkan, akan menjadi satu kebiasaan. Emosi jam 8 pagi emosi, jam 9 pagi emosi, jam 10 emosi, jam 12 emosi, jam 3 sore emosi, jam 7 sore emosi, jam 20 malam masih emosi. Bayangkan tuh, kebiasaan emosinya terbentuk begitu kuat. Apakah dia bahagia? Yang jelas dia makin menderita. Demikian pula kalau Bapak Ibu diratapi ketakutan. Pagi takut, siang takut, sore takut, malam takut. Maka sepanjang satu hari itu sudah membentuk satu kebiasaan, yaitu penakut. Nah, demikian pula kalau bapak dan ibu benci sama orang. Jam 7 pagi benci, jam 8 pagi benci, jam 9 benci, jam 12 benci, jam 3 benci, jam 7 benci, jam 20 malam masih menyimpan kebencian. Tidur, ya, tidur masih terbawa kebiasaan membenci. Kalau dia menyimpan kebencian dari pagi sampai malam, bahagia atau menderita? Menderita. Tidak ada ceritanya orang yang bahagia karena menyimpan kebencian, tidak pernah ada. Karena kebencian itu adalah pencuri kebahagiaan. Hal yang kecil kalau dibenci, maka menjadi titik awal dari penderitaan. Maka di sini Bapak dan Ibu cobalah koreksi dalam satu hari, pagi hari, apa yang Anda lakukan? Apakah membentuk kebiasaan yang baik
atau membentuk kebiasaan yang buruk. Ya, nanti siang hari diingat, ini kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, diingat. Sore hari diingat, ini saya bentuk kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Ya, diingat. Malam hari sebelum tidur. Dan ini tidak perlu banyak berteori. Yang penting kita cukup berkesadaran dan punya keyakinan apabila berbuat buruk, hendaknya perbuatan buruk itu tidak diulangi dan tidak bergembira atas perbuatan buruk itu. Seyogyanya, Guru Agung menyampaikan tadi, kalau pagi, isilah pagi hari dengan ketenangan. Bertutur katalah yang menyenangkan, berbagilah dengan pikiran cinta kasih. Ketika pagi hari diisi dengan pikiran yang demikian, 7 pagi pikirannya demikian, 9 pagi pikirannya demikian, 12 siang pikirannya demikian, sore hari pikirannya demikian, pikiran yang diliputi kesabaran, ketenangan, kemurah hatian, cinta kasih, berbagi, maka hari itu akan membentuk hari yang baik, hari yang terbentuk dari kebiasaan yang baik. Maka di pagi hari sebisa mungkin ya, mulailah dari sekarang karena waktu ini terbatas, kita hidup juga dibatasi usia, dan ingat apa yang kita petik adalah apa yang kita tanam. Baik atau buruk itulah yang akan kita warisi. Kalau kita banyak melakukan kebiasaan yang buruk, menderitanya juga di sini dan nanti. Begitu pula kalau kita membiasakan hal yang baik, maka bahagianya juga di sini dan juga nanti. Nah, inilah pentingnya. Kenapa kita mengubah kebiasaan yang buruk? Di dalam Majjhima Nikaya Sutta ke-78 yang berjudul Samana Mandika Sutta, ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca lengkapnya ya. Di dalam Majjhima Nikaya Sutta ke-78 yang berjudul Samana Mandika Sutta, ya. Di sana ada uraian apa itu kebiasaan buruk, ya. Apakah kebiasaan buruk di sini adalah kebiasaan yang tidak bermanfaat? Ya, sehubungan dengan apa? Perbuatan jasmani yang tidak bermanfaat, perbuatan ucapan yang tidak bermanfaat, penghidupan buruk. Nah, jadi punya penghidupan yang buruk. Jadi hidupnya ini ya banyak melakukan hal-hal yang buruk. Ini disebut dengan kebiasaan yang tidak bermanfaat. Kebiasaan yang tidak bermanfaat itulah yang disebut dengan kebiasaan buruk. Maka sebisa mungkin para bapak dan ibu ya kita tahu, ya ini kebiasaan buruk. Dari mana kebiasaan buruk itu bisa muncul? Ya, dari mana kebiasaan buruk itu bisa muncul? Di dalam sutta itu disatakan, asal mula disebutkan kebiasaan-kebiasaan tidak bermanfaat itu bermula dari pikiran. Pikiran apakah? Ya, walaupun pikiran ini ada banyak, bervariasi dan terdiri dari berbagai aspek, namun dikatakan ada pikiran yang terpengaruh oleh nafsu, oleh kebencian, oleh kebodohan batin. Kebiasaan-kebiasaan buruk bermula dari hal ini. Jadi karena adanya loba dosa moha, singkat kata begitu, maka itulah yang menjadi adanya kebiasaan yang buruk. Ya, jadi di situ kita tahu, jadi ada hal yang muncul demikian, jadi hal yang buruk begitu, tidak bermanfaat. Jadi ya dari loba dosa moha. Ya, jadi kita bisa punya pemarah, iri, ya. Ini kan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik kan, iri, dendam, ya, sakit hati, tidak bisa maafkan. Nah, ini karena ada apa? Karena dari pikiran kita. Pikiran yang kenapa?
pikiran yang bersekutu dengan nafsu keinginan, yaitu loba di sini, kemudian kebencian, yaitu dosa, dan juga kebodohan batin, moha. Nah, dikatakan di sini bagaimana untuk melenyapkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dikatakan di sini seseorang meninggalkan perbuatan buruk secara jasmani dan mengembangkan perbuatan baik secara jasmani. Jadi substitusi ya. Jadi kalau kita punya perbuatan yang buruk, supaya perbuatan buruk itu hilang, maka kita harus substitusi, mengganti gitu loh. Mengganti dengan apa? Kebiasaan yang baik. Kalau kita punya kebiasaan bertutur kata yang tidak baik, bagaimana cara melenyapkannya? Ya menggantinya dengan membiasakan berucap yang baik. Dan ketika punya perbuatan salah dalam pikiran, jadi seperti pikiran iri, ya, bawaannya negatif thinking, gampang emosian, maka saat itu semestinya harus disubstitusi, diganti dengan ya belajar untuk memaafkan. Namanya orang hidup ini tidak ada yang sempurna, satu sama yang lainnya juga tidak sama. Pemahaman-pemahaman ini tidak lain untuk mengganti pikiran-pikiran yang buruk. Begitu pula kalau seseorang punya penghidupan yang salah, maka supaya menggantinya ya carilah penghidupan yang benar. Nah, ini Guru Agung sampaikan di dalam sutta tersebut. Jadi kalau seseorang punya kebiasaan yang buruk, cara melenyapkannya yaitu dengan menggantinya dengan hal-hal yang baik. Kalau kita tidak bisa meninggalkan hal yang buruk, maka tidak mungkin Guru Agung ini mengajarkan dhamma kepada kita. Tidak mungkin Guru Agung memberikan satu inspirasi supaya kita berkeyakinan bahwasanya kebiasaan buruk ini juga bisa ditinggalkan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di sini kebiasaan-kebiasaan ini bisa kita menggantinya, ya. Jadi buruk bisa digantikan yang baik. Jadi apakah dari ucapan maupun dari badan jasmani bahkan pikiran, ini bisa digantikan, ada jalannya. Apa jalannya? Dibutuhkan usaha yang benar. Usaha yang benar ini adalah sama wayama. Di sini ada usaha membangkitkan, ada kemauan untuk tidak memunculkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat yang belum muncul. Jadi jangan sampai dikondisikan yang buruk-buruk itu muncul. Ia berusaha membangkitkan, mengarahkan perhatiannya dengan penuh seksama. Begitu pula ia membangkitkan kemauan. Jadi tadi membangkitkan yang pertama itu membangkitkan kemauan untuk tidak memunculkan hal yang buruk. Yang kedua adalah membangkitkan kemauan untuk meninggalkan. Ya, jadi butuh kemauan untuk meninggalkan hal buruk yang tidak bermanfaat yang telah muncul. Jadi di sini para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, perlu dipahami dan dimengerti, ya. Jadi yang kedua ini ya tidak memberikan kondisi buruk yang telah muncul supaya terkondisi. Jadi yang pertama tadi, yang buruk ini jangan sampai muncul. Yang kedua itu hal buruk yang sudah muncul hendaknya ditinggalkan. Ini namanya usaha benar. Demikian pula yang ketiga, ia membangkitkan kemauan untuk memunculkan kondisi-kondisi bermanfaat yang belum muncul. Seperti contoh tadi, kalau seseorang itu pemarah sudah ada. Bagaimana cara menggantikannya? Ya dia harus memunculkan. Yang belum ada apa? Ketenangan. Dimasukkan ketenangan, dimasukkan kesabaran kalau belum muncul. Jadi kalau belum muncul. Nah, yang keempat ini ada yang namanya ia membangkitkan
ada dorongan mau untuk tetap menjaga keberlangsungan. Kebiasaan baik yang sudah ada dipertahankan supaya menjadi berkembang. Ya, jadi kalau sekarang sudah punya kebiasaan jujur, rendah hati, tidak sombong, ya. Kebiasaan yang baik-baik itu jangan ditinggalkan. Ya, jadi jangan ditinggal, dipertahankan, syukur-syukur malah jadi berkembang. Ya, ini disebut sebagai usaha yang benar untuk mengembangkan yang namanya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Makanya butuh yang namanya usaha benar. Jadi usaha benar itu berbicara 4 hal. Yang pertama, tidak memunculkan kondisi buruk yang belum ada. Jadi kebiasaan buruk yang belum ada itu jangan dimasukkan. Kalau yang kedua, kebiasaan buruk yang sudah ada seyogyanya ditinggalkan. Jadi meninggalkan kebiasaan buruk. Dan yang ketiga, memunculkan kebiasaan baik yang belum ada. Dan yang keempat, memunculkan kebiasaan baik yang, jadi yang ketiga memunculkan kebiasaan baik yang belum ada. Yang keempat itu mengembangkan kebiasaan baik yang telah ada. Makanya Bapak dan Ibu perlu introspeksi, karena kita belajar Dhamma ini bukan untuk menghakimi orang lain, juga bukan untuk mencela orang lain. Kita belajar Dhamma ini tidak lain supaya kehidupan kita menjadi lebih bermanfaat. Makin hari menjadi tambah bahagia. Ingatlah, di dalam kehidupan kita, bahagia dan menderita bergantung dari perbuatan kita yang kita biasakan. Kalau Bapak dan Ibu senantiasa membiasakan hal yang baik, seperti tadi yang telah saya sampaikan, memasukkan hal yang baik ke dalam diri Anda, maka saya yakin kehidupan Anda akan menjadi berkembang. Tidak ada penyesalan di esok hari, yang ada adalah keberuntungan. Tidak ada waktu yang sia-sia, semua waktu penuh dengan manfaat. Di sini kita membahas merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, tidak lain adalah untuk menuntun diri kita menuju hidup yang lebih baik. Dan perlu kita pahami di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, secara umum kebiasaan itu kebiasaan itu terbangun, ya, ada pemicunya. Jadi orang tidak serta-merta ada tindakan, jadi tindakan itu bisa dilakukan itu ada pemicunya. Jadi kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk itu bisa muncul, ada pemicunya, ada triggernya, ada pemicu. Tidak mungkin Bapak dan Ibu bisa mengembangkan hal yang baik kalau tidak dipicu. Begitu pula Bapak dan Ibu tidak mungkin melakukan hal yang buruk jadi kebiasaan buruk kalau tidak dipicu. Jadi kebiasaan itu terbentuk yang pertama karena ada pemicunya, yang kedua karena diulangi, rutin, ya semula belum mengerti karena dirutinkan, maka menjadi kebiasaan. Dan yang ketiga, inilah di dalam samsara masih adanya kotoran batin. Baik atau buruk akan menjadi kebiasaan jika di sana menemukan kesenangan. Ya, meskipun tahu itu buruk, kalau itu menyenangkan, maka dorongan untuk mengulangi itu makin kuat. Ya, jadi kalau seseorang sudah menemukan rasa senang pada hal yang buruk, maka amat sulit. Maka segeralah menggantikannya dengan menemukan yaitu kebiasaan baik yang menyenangkan. Seperti Guru Agung Sang Buddha sampaikan, punang ce puriso kayira, kayira tenang punang-punang, tamhi candang kayirata, suko punasang ucayo. Ketika seseorang berbuat baik, hendaknya dia mengulangi perbuatan baik itu dan bergembira. Ini kata kuncinya, gembira. Karena orang itu sangat emosi sekali. Kalau senang ya dilakukan, kalau tidak senang ya tidak dilakukan. Dan di sini juga butuh pengertian. Setelah bergembira dia punya keyakinan sungguh membahagiakan akibat memupuk perbuatan yang baik.
Jadi perlu diketahui, kita punya kebiasaan buruk ataupun baik itu ada pemicunya. Makin diulang, maka makin kuat. Apalagi itu menimbulkan rasa senang. Ya, jadi kalau menimbulkan rasa senang, maka dorongan untuk mengulangi akan semakin kuat. Ya, sebisa mungkin bergembiralah di dalam kebajikan. Jangan sampai terbalik, bergembira malah di dalam keburukan. Ya, inilah yang perlu saya sampaikan di kesempatan minggu hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu pahami, sehingga Bapak Ibu mampu mengubah kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang baik. Kalau pagi hari diisi hal yang baik, siang hari dibiasakan diisi hal yang baik, sore hari diisi dengan kebiasaan yang baik, malam hari juga diisi dengan kebiasaan yang baik, maka saya yakin kebahagiaan akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang perlu saya sampaikan di minggu hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengisi di Wihara Ekadama Loka Surabaya di dalam puja bakti hari Minggu tanggal 6 September 2020. Semoga dengan kekuatan keyakinan dan kebajikan Bapak Ibu senantiasa maju di dalam dhamma dan juga maju di dalam usaha hingga akhirnya tercapai apa yang dicita-citakan. Semoga para makhluk, para dewa yang ada di sekitar kita, semoga mereka juga turut berbahagia. Sekali lagi, tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.